Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 12 Desember tahun 2020 akan dilaksanakan presentasi proposal kelompok 7 dengan judul Pemanfaatan 5G untuk IoT masa mendatang di negara Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Enrico Nabil Rafi Subakti dengan NIM 102120031. Saya Juli Reynaldi dengan NIM 1021200049. Memperkenalkan, nama saya Oki Jonathan Putra dengan NIM 102120038. Nama saya Putri Anggraini dengan NIM 1021200037. Nama saya Risa Aulia, NIM 102120045. Dalam hal ini, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Siti Haryanti MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal kami. Ada 4 poin penting yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu poin yang kedua, landasan teori yang meliputi pengertian IoT, macam-macam IoT, prinsip IoT, manfaat IoT, pengertian jaringan 5G, keunggulan jaringan 5G, manfaat jaringan 5G. Poin yang ketiga, yaitu metodologi penelitian yang meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, fokus dan subfokus, dan langkah-langkah penelitian. Serta poin yang keempat, kesimpulan dan saran. Baik, paparan yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Putri Anggraini. Oleh rekan kami, Saudari Putri Anggraini. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membahas tentang pendahuluan. Judul yang diambil oleh kelompok kami adalah pemanfaatan 5G untuk IoT masa mendatang di negara Indonesia. Mengingat perkembangan teknologi seluler di Indonesia saat ini sudah memasuki era 4G, di mana jaringan pita lebar 4G LTE tahap pertama di Indonesia telah diterapkan di pita frekuensi 900 MHz di akhir tahun 2014 dan dilanjutkan pada tahap kedua pada pita frekuensi 1800 MHz di kuartal pertama tahun 2015. Jaringan 5G adalah jaringan generasi kelima yang sudah diterapkan di beberapa negara. Jaringan 5G lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. 5G memiliki kecepatan data sampai dengan 10 GB per second. Contoh negara yang sudah menerapkan 5G adalah Korea Selatan, sedangkan di Indonesia belum menerapkan jaringan 5G. Korea Selatan adalah negara pertama yang membuka layanan seluler 5G pada 3 April 2019 dengan kecepatan unduh 5G rata-rata 312,7 Mbps atau 5,3 kali lebih cepat daripada 4G. Jaringan 5G memiliki banyak keuntungan, salah satunya di bidang ekonomi. Koneksi yang cepat memungkinkan banyak industri dapat menggunakan kendaraan dan mesin yang dikendalikan oleh remote dan mengurangi kebutuhan keberadaan manusia dalam banyak situasi beresiko, seperti dapat meningkatkan keamanan di tempat kerja industri pertambangan. Melihat pengalaman implementasi teknologi seluler dari 1G sampai dengan 4G di Indonesia yang selalu lambat, maka judul yang diambil kelompok kami adalah pemanfaatan 5G untuk IoT masa mendatang di negara Indonesia dengan harapan Indonesia bisa segera menerapkan jaringan 5G ini untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Putri Anggraini. Paparan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Enrico Nabil. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IoT. Jadi, IoT adalah Internet of Things.
Internet of Things itu adalah suatu konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Teknologi Internet of Things atau IoT diibaratkan di mana alat-alat fisik bisa terkoneksi dengan internet. Misalnya kulkas, TV, mesin cuci, dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut bisa dikontrol menggunakan smartphone untuk mematikan, menghidupkan, atau kegiatan yang lainnya. Dengan IoT, akan lebih mempermudah kegiatan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Semua kegiatan dapat dilakukan dengan sangat praktis. Di satu sisi, ada sistem kontrol, karena perangkat yang terhubung menyebabkan kehidupan akan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada macam-macam prinsip IoT. Yang pertama itu ada Big Analog Data. Yang dimaksud Big Analog Data adalah berbagai macam sumber yang sifatnya alami, seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya. Serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Yang kedua adalah perpetual connectivity, yang merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet, seperti monitor, maintain, dan motivate. Yang ketiga adalah real time. Dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Yang keempat, the spectrum of insight. Spectrum of insight berasal dari kata IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion, early life, at rest, dan arsip. Kemudian yang kelima, immediacy versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang dapatkan, artinya seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analitik yang belum sempurna, seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier, untuk menentukan apakah memutar roda pada tram akan menyebabkan kecelakaan. Yang keenam, ada shift left. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh, itu tergolong sangat sulit. Namun, beberapa insinyur berhasil mengatasi kesulitan itu dan mendapatkannya. Fenomena ini disebut dengan the genius of the end. Yang ketujuh, ada the next V. Big data biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity, verity, and value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengakses sesuai kebutuhan. Visibilitas menawarkan kemudahan yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer sejumlah besar data ke orang atau lokasi yang jauh. Kemudian ada manfaat dari IoT. Beberapa manfaat IoT mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi bisa kita rasakan. Yang pertama, ada konektivitas. Di era digital ini, kita bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Dengan IoT, kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Yang kedua adalah efisiensi.
Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya asisten suara, seperti yang ada di Apple's HomePod atau Amazon Alexa, yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tanpa kamu perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Yang ketiga adalah kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Misalnya smart refrigerator atau kulkas pintar dan Amazon Dash Button yang memudahkan kita untuk menyusun ulang item dengan hanya 1 atau 2 tindakan yang menunjukkan persetujuan kita. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Saya akan memaparkan tentang pengertian 5G. Jaringan 5G atau Fifth Generation merupakan kelanjutan dari generasi 4G. 5G memiliki jaringan kerja seperti biasa, melebihi standar 4G karena spektrum radio yang digunakan lebih baik. Maksudnya, seiring dengan kemajuan teknologi, inovasi jaringan standar telekomunikasi pun dilakukan, seperti jaringan 5G, yang sudah dikembangkan di beberapa negara, seperti Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Jaringan 5G merupakan generasi kelima setelah 4G, yang tentunya standarnya melebihi 4G. Sistem kerja 5G sendiri sama seperti jaringan-jaringan sebelumnya. Tetapi yang berbeda, spektrum radio yang dimiliki 5G sudah lebih baik. Sistem kerjanya mengirim data melalui gelombang radio yang memiliki perbedaan frekuensi. Artinya, jaringan 5G memiliki kemampuan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Boleh dilanjut? Selanjutnya, keunggulan dari 5G. Seiring dengan kemajuan teknologi, dapat dipastikan jaringan 5G memiliki beberapa keunggulan dibanding generasi jaringan sebelumnya. Yaitu yang pertama, jaringan 5G memiliki kecepatan mencapai 800 GB per second. Tentunya sangat jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jaringan-jaringan sebelumnya. Akan terasa lebih efisien, lebih efektif, dan lebih nyaman untuk digunakan. Lalu keunggulan yang kedua, memiliki kecepatan 1 mili per detik saat mentransfer data. Memiliki koneksi yang lebih stabil, jangkauan yang lebih luas, kecepatan pengunduhan dan pengunggahan data yang jauh lebih cepat mencapai 1 mili per second. Lalu keunggulan yang ketiga, jaringan 5G bisa terkoneksi dengan peralatan lain seperti peralatan rumah tangga, mobil, dan lain-lain. Selanjutnya, tentang manfaat 5G. Adapun manfaat jaringan 5G yang memudahkan manusia, yang pertama yaitu pemanfaatan drone. Dalam hal ini, penggunaan Smart Air Patrol untuk mengawasi operasional pabrik pada industri minyak dan gas secara real-time. Drone ini dapat mengawasi saluran pipa yang panjangnya mencapai 240 km. Selain lebih mudah dan lebih efektif, dalam hal biaya, pemanfaatan drone menggunakan 5G ini lebih murah dibandingkan perusahaan harus menyewa helikopter. Lalu yang kedua, pemantauan lalu lintas. Dalam hal ini, pemanfaatan smart surveillance dengan cara pemindaian objek seperti plat nomor atau pengenalan wajah. Dalam hal lain juga digunakan untuk memudahkan operator pelabuhan maupun operator bandar udara. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu teknologi virtual reality. Dalam hal ini, pemanfaatan immersive collaboration untuk kolaborasi tanpa batas antar relasi bisnis di berbagai lokasi
untuk saling bekerja sama secara nyaman dan efisien. Selanjutnya, manfaat yang keempat adalah perencanaan tata kota. Dalam teknologi yang dipakai, mixed reality dengan mengombinasikan tampilan virtual berupa hologram dengan tampilan nyata. Teknologi ini memudahkan karena perencana bisa mencocokkan perencanaan mereka dengan tampilan nyata. Lalu yang kelima, koneksi lebih cepat dan maksimal dalam kualitas video. Teknologi 5G ini memudahkan sektor industri kreatif mendapat sajian gambar video hingga resolusi 4K. Selanjutnya, manfaat yang keenam, cloud gaming. Teknologi ini membuka peluang berkembangnya sektor industri cloud gaming karena pemain game hanya perlu streaming game yang akan dimainkan. Lalu yang ketujuh, membantu industri 4.0. Teknologi ini memudahkan sektor logistik untuk memonitor mobilisasi barang yang dipergunakan di pergudangan atau pabrik karena jangkauan 5G lebih luas dan membutuhkan sedikit perangkat. Jadi lebih efisien, lebih efektif, dan lebih nyaman. Sekian paparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, Oki Jonathan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Materi selanjutnya yang akan saya paparkan adalah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari metode penelitian kualitatif sendiri merupakan cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen, dan untuk menjabarkan ini semua diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Kenapa? Karena hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan temuan yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan. Boleh dilanjut? Yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri dalam kajian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dan data primer tersebut akan dilakukan melalui FGD atau Focus Group Discussion dan In-Depth Interview untuk menggali data dan informasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka, pengumpulan data melalui FGD, dan wawancara mendalam kepada regulator, operator, vendor, serta akademisi. Contoh negara yang memakai jaringan 5G seperti Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu dari beberapa negara di Asia yang menyediakan jaringan 5G secara komersial pada tahun lalu, tepatnya 2019. Meski belum ada konsensus atas siapa yang membuka akses teknologi untuk pertama kalinya di Asia pada tahun 2019. Warga di negeri ginseng ini bisa menikmati cepatnya jaringan ini berkat SK Telekom KT NLGU+. Bisa dilanjut. Yang berikutnya, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data sendiri didapat dengan analisis penerapan 5G di beberapa negara. Salah satunya yaitu Korea Selatan. Korea Selatan sudah menerapkan jaringan 5G sejak dikenalkannya jaringan ini kepada masyarakat di tahun 2019. Kondisinya sendiri mirip seperti saat mengakses situs web pada perangkat bergerak, pada teknologi 3G, dan teknologi 4G yang baru membuat semua aplikasi dapat berjalan lancar, berkisar dari media sosial hingga Uber. Teknologi komunikasi 5G akan menawarkan tingkat konektivitas yang baru yang didukung oleh kecepatan, sehingga akan memudahkan semua aplikasi yang khususnya memiliki aplikasi berat dapat berjalan dengan lancar. Tingkat kecepatan yang ditawarkan jaringan ini bersifat vital bagi infrastruktur di masa datang, dan standar 5G sendiri diharapkan dapat menghasilkan pemasukan sebesar 565 miliar US dollar dalam manfaat ekonomi global menjelang tahun 2034. Bisa dilanjut. Yang berikutnya yaitu fokus dan subfokus penelitian.
Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis data dari Korea Selatan yang lebih dulu menggunakan jaringan 5G ini. Sedangkan data pada subfokus diambil dari negara-negara yang mulai mengembangkan jaringan ini setelah Korea Selatan. Karena Korea Selatan sudah menerapkan jaringan 5G sejak dikenalkannya jaringan ini kepada masyarakatnya di tahun 2019. Kondisinya mirip seperti saat mencoba mengakses situs web. Sama seperti saat saya jelaskan sebelumnya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Saudari Oki Jonathan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, Saudara Julie Reynaldi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian di sini memiliki 6 langkah, yaitu langkah pertama, perumusan masalah. Peneliti memiliki masalah pemanfaatan 5G untuk IoT masa mendatang di negara Indonesia untuk mengetahui apa saja manfaat jika jaringan 5G ini diterapkan di Indonesia. Langkah kedua, pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan atau pemilihan bahan dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber terpercaya karena bahan referensi harus fakta, agar bahan referensi itu dapat dipertanggungjawabkan kejelasannya. Dan langkah ketiga yaitu menentukan strategi. Menentukan strategi penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki pemanfaatan 5G di negara maju seperti Korea Selatan, dengan didasari keluhan masyarakat negara yang belum memanfaatkan 5G. Langkah selanjutnya, mengumpulkan data. Tujuan mengumpulkan data untuk memperoleh informasi data yang dikumpulkan harus sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini berupa analisis dan melakukan kuesioner. Dan langkah kelima yaitu mengolah data. Mengolah data dilakukan setelah mengumpulkan data-data yang sesuai. Peneliti menggabungkan data yang didapat. Lalu data yang sudah didapat dianalisis agar peneliti mengetahui seberapa besar dampak dari jaringan 5G ini dan keluhan masyarakat di negara yang belum memanfaatkan 5G serta menemukan cara agar jaringan 5G bisa diaplikasikan di suatu negara untuk kemajuan negara tersebut. Langkah terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian. Melaporkan hasil penelitian dari semua referensi dan data yang sudah didapatkan peneliti digabungkan menjadi satu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Juga kalimat yang terstruktur. Dibuatlah laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pembaca dapat tersampaikan dengan jelas, sehingga pembaca dapat memahami laporan yang telah dibuat oleh peneliti. Boleh dilanjut. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan, Indonesia akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan riset teknologi 5G terlebih lagi dalam industri perangkat telekomunikasi. Meskipun secara akademis masih dapat mengejar sedikit ketertinggalan, tetapi secara industri akan sangat sulit. Hal ini berkaitan dengan budaya Indonesia dalam mengadopsi teknologi. Meskipun begitu, masih ada peluang bagi industri di dalam negeri untuk menciptakan ekosistem untuk IoT di dalam hal tersebut. Masih merupakan salah satu dari 10 kata kunci tertinggi dalam riset teknologi 5G. Penelitian 5G merupakan penelitian dengan sub-bidang yang saling berkaitan. Apabila ingin menunjukkan bagaimana 5G dapat berkolaborasi dengan keilmuan lain, maka basis data perlu lebih ditingkatkan. Kemudian saran. Saran di sini memiliki 3 saran, yaitu saran pertama untuk mahasiswa.
Diharapkan mahasiswa diharapkan dapat mengkaji kembali tentang jaringan ini dan dapat memberikan gambaran bagaimana cara melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi Indonesia, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, serta jaringan ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saran kedua untuk Universitas Pertamina. Diharapkan dapat mendukung jalannya penelitian ini dengan memfasilitasi kebutuhan mahasiswa untuk penelitian ini, terutama anggaran dana. Dan yang terakhir, untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat menjadikan karya tulis ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang serupa dan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Juli Reynaldi. Baik, selesailah presentasi proposal kami hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade Siti Haryanti MPD selaku dosen TTKI yang telah memberikan arahan, masukan, serta saran dalam perbaikan proposal kami. Serta terima kasih juga kepada rekan-rekan kelompok 7 yang sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.